Gua Lascaux ditemukan di dekat desa Montignac dalam wilayah Departemen Dordogne, Prancis Barat Daya, tepatnya di lembah Sungai Vézère. Pada tahun 1979, kawasan ini termasuk dalam daftar situs warisan dunia UNESCO sebagai bagian dari situs prasejarah dan gua yang dihias di lembah Vézère. Yo, coy, tekan subscribe ya coy. Coy, kali ini kita akan membahas sebuah lukisan kuno atau seni prasejarah yang katanya lukisan ini sudah ada di zaman kuno coy, atau lebih tepatnya di zaman Magdalenian awal. Bentar gue jelasin dulu, zaman Magdalenian awal ini apa gitu ya. Nah jadi Magdalenian ini termasuk zaman batu tua Paleolitikum akhir, berarti bagian dari masa purba prasejarah coy. Nah sekarang kan tahun 2025 nih, berarti sekitar 17.000 sampai 22.000 sebelum Masehi gitu ya. Nah lukisan-lukisan ini ditemukan di Gua Raksasa, langsung saja di sisi Opsura. Gua ini ditemukan secara tidak sengaja pada tanggal 12 September 1940 oleh 4 anak remaja, yaitu Marcel Ravidat, Georges Aniel, Simon Coencas, dan Jacques Marsal. Nah, yang menarik, Gua Lascaux memiliki sekitar 7 ruang atau lebih, dan masing-masing ruang memiliki lukisan yang berbeda-beda coy. Selain itu, terdapat juga beberapa area lain seperti Galeri Montmilch dan ruang ukiran, namun yang sering disebutkan sebagai ruang utama adalah ketujuh ruang gitu coy. Jadi gini, ruang pertama adalah ruang banteng, atau lebih tepatnya hewan banteng gitu coy. Ruang ini merupakan ruang terbesar dan paling terkenal, dengan panjang sekitar 18 meter dan tinggi hingga 5 meter. Nah, ruang ini dihias dengan lukisan hewan besar, terutama banteng, aurochs, yang panjangnya bisa mencapai 5 meter, dan juga terdapat gambar kuda, rusa, dan anjing. Ruang kedua menampilkan kombinasi lukisan hewan bison, kuda, dan simbol abstrak seperti garis-garis vertikal dan horizontal, serta kelompok titik-titik merah. Tapi beberapa gambar di sini memanfaatkan bentuk alami dinding dan tonjolan batu untuk memberikan efek 3 dimensi pada hewan yang digambarkan coy. Nah, ruang ketiga sampai ketujuh menampilkan gambar simbol gambar rusa dan kuda, serta berbagai simbol geometris seperti lingkaran dan spiral. Tapi sebanyak lukisan itu hanya ada satu gambar manusia dan simbol-simbol aneh coy. Beberapa ahli juga menyebut bahan yang dipakai untuk melukis ini yang berwarna hitam diperoleh dari oksida mangan atau arang kayu tulang yang dibakar. Di wilayah Lascaux biasanya menggunakan oksida mangan yang berasal dari formasi karst lokal, warna merah dan coklat tua, dari hematit jenis oksida besi, warna kuning, dari gotit mineral yang mengandung besi teroksidasi. Warna lain jarang ditemukan, seperti warna ungu pada salah satu pola papan catur di bagian tengah gua. Namun sumbernya belum jelas secara pasti coy. Tapi, beberapa kasus juga menggunakan lemak hewan, jus tumbuhan, darah, sumsum tulang, albumin atau urin, untuk membantu pigmen menempel pada dinding gua. Nah, beberapa teori konspirasi yang beredar, sebagian orang mengklaim yang mengarahkan bahwa lukisan dibuat pada abad ke-20 sebagai bentuk penipuan untuk menarik wisatawan atau mendapatkan pengakuan ilmiah. Namun, berbagai tes ilmiah seperti pemantauan karbon 14 telah membuktikan bahwa bahan lukisan berusia ribuan tahun, dan tidak ada bukti yang mendukung klaim pemalsuan ini. Dan yang bikin gue heran juga, lukisan ada bentuk manusia berkepala burung gitu. Beberapa ahli juga yang mengatakan bahwa gua ini mungkin tanda ritual zaman batu gitu. Karena di gua itu terdapat alat-alat yang bisa jadi itu alat ritual gitu ya. Namun mereka juga mendapatkan tongkat berukiran burung, seperti yang gue sebut tadi di samping gambar, manusia berkepala burung coy. Nah, banyak ahli berpendapat kalau tongkat itu sebagai sakral atau alat dalam ritual. Berarti bisa jadi juga sih coy, karena zaman batu itu memang mereka memiliki keyakinan atau sistem kepercayaan gitu. Bukan kayak kita sekarang ya coy, ada agama Islam, Kristen, Hindu, Buddha, atau lain sebagainya. Agama yang terbentuk biasanya memiliki teks suci, lembaga, dan aturan yang jelas. Tapi pada masa prasejarah, manusia sudah memiliki keyakinan tentang dunia gaib, makhluk gaib, hubungan antara manusia dan alam, atau kehidupan sesudah mati. Ini yang sering menjadi dasar untuk praktik ritual di Gua Lascaux. Misalnya, berdoa agar perburuan berhasil, menyembuhkan orang sakit, atau menghubungkan diri dengan kekuatan alam melalui syamanisme. Jadi, meskipun tidak ada agama seperti Islam, Kristen, atau Hindu pada saat itu, keyakinan spiritual mereka sudah ada dan menjadi alasan penggunaan alat-alat dan lokasi gua untuk aktivitas ritual. Dari penemuan ini mengubah pemahaman tentang kehidupan prasejarah. Sebelum penemuan gua ini, banyak ahli menganggap kehidupan zaman prasejarah hanya fokus pada kebutuhan dasar hidup.
lukisan di Lascaux membuktikan bahwa mereka memiliki kemampuan kreatif tinggi, pemikiran luas, dan sistem keyakinan yang rapi. Yang bikin penemuan ini menjadi tanda tanya. Untuk apa lukisan ini dibuat kalau hanya dekorasi? Mengapa mereka sampai susah payah menjangkau kedalaman gua hanya untuk dekorasi? Beberapa gambar juga menunjukkan pola atau simbol yang tidak jelas arahnya kemana gitu. Meskipun kita tahu itu adalah lukisan orang-orang zaman batu, kenapa tidak ada barang atau benda lain seperti artefak lain gitu? Selain tongkat berukiran burung. Dan yang bikin makin aneh coy, lukisan-lukisan ini nggak dibuat di tempat yang gampang dijangkau, tapi jauh gelap dan berbahaya artinya. Mereka sengaja masuk ke dalam, sengaja ambil risiko, sengaja meluangkan waktu buat sesuatu yang mereka anggap penting. Jadi makin kuat dugaan kalau Gua Lascaux bukan cuma galeri seni, tapi ruang sakral atau tempat ritual, tempat berhubungan dengan dunia lain. Dan sampai sekarang coy, belum ada satupun jawaban pasti yang benar-benar nutup semua pertanyaan ini. Yang ada justru satu hal, lukisan di Lascaux makin membuktikan kalau kehidupan prasejarah jauh lebih rapi, lebih cerdas, dan lebih spiritual dari yang selama ini kita bayangkan. Dan justru di situ coy, pertanyaan besarnya makin melebar. Karena semakin dalam para ahli meneliti Gua Lascaux, semakin terlihat bahwa lukisan-lukisan ini tidak dibuat secara acak, tidak asal gambar, dan tidak sekadar mengikuti bentuk dinding gua semata, melainkan ada pola, ada pengulangan, dan ada penempatan yang terasa sangat disengaja. Beberapa lukisan bahkan saling menumpuk, yang menunjukkan bahwa gua ini digunakan berulang kali dalam rentang waktu yang panjang. Bukan sekali lalu ditinggalkan, artinya tempat ini memiliki makna penting dan kemungkinan besar diwariskan lintas generasi sebagai lokasi yang dianggap khusus atau sakral. Kalau dipikir lebih dalam coy, ini bukan cuma soal seni atau gambar hewan, tapi tentang ingatan kolektif manusia zaman batu, tentang bagaimana mereka memahami alam, memahami hewan buruan, dan memahami posisi mereka sendiri di tengah dunia yang penuh ketidakpastian. Yang bikin makin aneh, hampir tidak ada adegan kehidupan sehari-hari di dalam gua ini. Tidak ada gambar memasak, tidak ada gambar tempat tinggal, tidak ada aktivitas domestik. Yang ada justru hewan-hewan besar, simbol-simbol yang tidak jelas artinya. Serta satu figur manusia berkepala burung yang sampai sekarang masih menjadi bahan perdebatan para ahli. Figur manusia berkepala burung ini sering dikaitkan dengan praktik syamanisme, yaitu kepercayaan bahwa manusia bisa berkomunikasi dengan dunia roh atau kekuatan alam melalui perantara hewan. Sebuah konsep yang ternyata masih bisa ditemukan pada banyak kebudayaan tradisional hingga masa modern. Jadi semakin dipelajari coy, lukisan Lascaux bukan hanya mengubah cara kita melihat masa lalu, tapi juga memaksa kita mempertanyakan ulang anggapan lama bahwa manusia prasejarah itu primitif, karena kenyataannya mereka sudah memiliki pemikiran simbolik, sistem kepercayaan, dan cara pandang terhadap dunia yang jauh lebih kompleks dari yang selama ini kita bayangkan. Bisa jadi gua ini bukan sekadar tempat lukisan, bukan galeri seni pertama di dunia, melainkan ruang ritual, ruang sunyi, tempat manusia zaman batu mencoba memahami hidup, kematian, dan kekuatan besar yang tidak bisa mereka jelaskan dengan kata-kata.